Baik, berikutnya kami persilakan Ibu Mutinga yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan Ibu Mutinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mutinga dari Majelis Taklim Al-Mujahidin di RW 01 Kelurahan Gunung Sari Selatan. Izin bertanya Ustadz, posisinya gini Ustadz, jika kita tahu khamar itu dilarang, tapi setelah khamar kita minum, besoknya kita insaf. Terus kita melakukan ibadah sholat, itu gimana dengan wudhu kita, sholat kita atau amal ibadah kita yang kita kerjakan? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sebelum minum tahu ya kalau khamar itu haram begitu ya Bu ya? Nggak boleh diminum. Kadang stres apa gimana kan tadi pelampiasan kali ya. Pelampiasan. Bukan saya ya Ustaz. Oh bukan ya, tetangga ya Bu ya? Misalkan. Iya benar, bukan Ibu. Oke Yai Syarif boleh dijawab sambil mendekat ke jamaah boleh Yai? Sebenarnya sih sama kayak tadi, kalau bisa pelampiasannya minum bajigur aja. Tapi kalau memang sudah terlanjur pertanyaannya kayak begitu, kita harus jawab. Memang ada hadis dari Nabi SAW yang mengingatkan tentang bahaya khamar dan kualitas dari dosa, bobot dari dosa ini. Sampai disebutkan bahwa siapa orang yang minum khamar, sholatnya selama 40 hari gak diterima. Tetapi bukan berarti dia tidak sholat. Kewajiban sholat tetap harus dia lakukan. Dan yang perlu kita tahu bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Pada case tadi, kemudian pada saat kita memang dalam tekanan yang kita akhirnya terbawa, terpengaruh. Pasti setiap perbuatan buruk itu karena bujukan setan. Dan setan itu punya tipu daya yang luar biasa. Akhirnya kita minum. Dan kemudian setelah itu kita bertobat, maka taubatmu bukan hanya diterima. Bila engkau memenuhi unsur dari pertaubatan, berjanji tidak mengulangi lagi, menyesal, dan kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukan hanya taubatmu diterima, tetapi seketika engkau menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena setiap ada orang yang beriktikad untuk berbuat baik dan dia menyesali perbuatannya yang telah salah, dia kemudian mohon ampun kepada Allah, ketahuilah engkau sedang bertemu dengan orang yang diistimewakan oleh Allah. Karena ciri-ciri orang yang dirindukan oleh surga bukan orang yang semuanya bersih. Ada mereka yang punya masa lalu kelam. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ini menceritakan kelompok keempat orang yang dirindukan surga, yaitu orang-orang yang mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa, kemudian dia parkir dan dia kemudian minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Memang kalau kita dalam kehidupan dalam tekanan akan setan banyak punya tipu daya yang akan mudah mempengaruhi kita. Tapi ketahuilah, saat engkau mengakui kesalahan dan saat engkau bertaubat, maka bukan hanya peluang diampuni, tetapi engkau langsung mendapatkan kedudukan kekasih yang maha sempurna. Apalagi mereka yang disebut dididik di dunia militer, wah itu mah orang-orang hebat. Mereka tegak lurus kepada aturan. Nggak bakal mereka melanggar karena mereka tahu sebuah pengkhianatan terhadap melanggar perintah yang telah ditentukan oleh komandannya. Bila kau mampu melakukan itu kepada komandanmu, pasti kau mampu melakukan itu kepada Tuhanmu. Maka mereka adalah orang-orang hebat. Bila kedisiplinan, jiwa kesatria mereka dan tanggung jawab terhadap amanah terjadi juga seperti yang Allah berikan, maka mereka adalah makhluk terbaik di permukaan bumi ini. Semoga manfaat. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Yai Syarif. Terima kasih Ibu Mutinga atas pertanyaannya. Nah kita masih ada 2 segmen lagi di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.